Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat diberikan oleh Allah untuk thalabul ilm pada kesempatan malam hari ini dalam kajian rutin malam Selasa di Masjid Darul Muslim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kekuatan, hidayahnya dan ridhonya, sehingga ilmu yang akan kita gali pada malam hari ini akan memberikan manfaat untuk kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita dalam kehidupan sehari. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan kita sampai akhir. Hadirin jemaah yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat Al-Quran, yang ketiga materi kajian yang insyaallah malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Nanang Sudirana LC MSc. Dan yang keempat yaitu tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup dan doa. Hadirin bahagia, kita masuk ke acara yang pertama. Marilah kita buka pengajian rutin malam hari ini dengan bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Sirti. Pada Sirti dipersilakan. Ini dekat ya, dekat aja ya, dekat sini. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat. Ini wabarakatuh. Nah, supaya kedengaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Shadaqallahul azim. Iya. Oh iya. Nah, assalamualaikum dulu bosnya. Assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu.
Sadaqallahul Azim. Semoga yang membacakan dan kita semua yang mendengar, semoga Allah memberikan rahmatnya semuanya. Amin. Alamin. Dan marilah hadirin bahagia, kita dengarkan bersama-sama kajian Al-Islam pada malam ini yang dibawakan oleh Ustaz Haji Nana Sujana MSc MSc. Pada beliau dipersilakan. Barakallahu fiik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang menjawab salam dengan semangat, mudah-mudahan dijauhkan dari bayang-bayang korinnya Vina Cirebon. Ini lagi viral ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Karena ternyata banyak yang takut Pak ya, dengan film tersebut. Sementara dia tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala atau dengan pergaulan-pergaulan yang negatifnya. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, mudah-mudahan salam kita yang semarak membuat suasana kita jauh lebih lebih nikmat, lebih khidmat dan juga lebih akrab insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi hatta wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para ibu dan para bapak, wabil khusus Bapak Ketua DKM dan seluruh kru kerabat kerjanya yang sudah berpikir, berusaha bagaimana syiar-syiar Islam bisa hidup di masjid kita, Masjid Darul Muslimin. Dan tentunya kita berharap Bapak Ibu dan para bapak, para ibu dan para bapak, hadirnya kita pada hari ini, malam hari ini bertepatan dengan malam yang ke-13 kalau tidak salah, dengan bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram. Ketika Allah menyatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Ingat, di bulan haram jangan dicemari dengan kegiatan-kegiatan zalim. Zalim itu include di dalamnya ada dosa, ada maksiat ya, untuk dirinya itu diharamkan oleh Allah. Nah, para ulama, para ibu dan para bapak menyatakan bedanya maksiat yang dikerjakan di bulan haram dan maksiat yang dikerjakan di luar bulan haram. Di bulan ini catatannya itu dilipat gandakan. Dan kabar baiknya menurut para ulama juga, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua kebaikan-kebaikan yang terjadi pada bulan haram. Nah, jadi Bapak Ibu, harapan besar kita, ngaji kita pada malam hari ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin. Menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan haram ini juga alhamdulillahirabbil alamin cuaca kita tak separah, tak se ekstrim dengan kebanyakan negara-negara
baik itu Filipina dan sekitarnya. Nah, tentunya para ibu para bapak, mudah-mudahan cuaca yang baik ini, lingkungan yang aman ini kita syukuri. Bagaimana caranya nikmat-nikmat itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita hidupkan, selalu kita zikirkan kepada uswah, suri tauladan terbaik kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para ibu dan para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya saya harus menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk mencocokkan judul ngaji kita pada malam hari ini. Ini subhanallah Bapak Ibu, judulnya kalau masuk ke Darul Muslimin berat. Refleksi ya, keteladanan baginda Ibrahim dan Nabiullah Ismail terhadap psiko spiritual kita. Subhanallah, ini luar biasa. Judul-judul begini banyak ditemukan di kampus, minimal S1, S2. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, para ibu para bapak, kita bukan ada di kampus-kampus tersebut, tapi judulnya berasa kayak di kampus. Ini jangan-jangan Bapak DKM-nya adalah calon rektor insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ibu dan para bapak, kalau disederhanakan, judul yang tadi adalah mengingat kembali sejarah kehidupan Nabi kita baginda Ibrahim, baginda Ismail alaihi wassalam, dan bagaimana kajian-kajian tersebut membuat spiritual kita, hubungan kita dengan Allah semakin baik. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya untuk bisa mengkaji itu hanya ada satu sumber, yaitu Al-Quranul Karim dan catatan-catatan para ulama sebagai penjelas tafsir daripada ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan kehidupan baginda Ibrahim dan baginda Ismail alaihi wassalam. Bapak Ibu, saya ingin mengawali kenapa kita mesti belajar daripada kanjeng Nabi Ibrahim, termasuk dari keluarga Nabiullah Ismail. Ternyata Bapak Ibu, Nabi kita Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk mengampu, belajar kepada siapa? Kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan itu bisa dicek di surat Al-Mumtahanah. Ada juga yang mengatakan Al-Mumtahinah. Ini sama kayak Al-Mujadalah. Kok ada Al-Mujadilah? Udah, itu kayak silaturahmi, silaturahim. Jadi kalau di Darul Muslimin ribut mana yang benar, Mujadalah atau Mujadilah, kita sudah mundur ke belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menginformasikan qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ini percis di posisi sebelum paling bawah, sebelum ayat yang kelima. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau diterjemahkan, sungguh ada teladan untukmu, teladan yang baik dari keluarga Nabi Ibrahim dan orang-orang yang membersamai Nabi Ibrahim. Nah Bapak Ibu, kita kenal keluarga Nabi Ibrahim tak hanya nabinya Ibrahim, tapi di sana ada istrinya Siti Sarah, Siti Hajar, kemudian Nabiullah Ismail, berikut dengan Nabiullah Ishak alaihi wassalam. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat itu mengawali ya, satu kurikulum bahwa ternyata dari keluarga, kehidupan, episode, kejadian yang terdapat, yang terjadi dalam keluarga Nabi Ibrahim itu ada keteladanan yang baik. Dan ternyata Bapak Ibu, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ketika remaja,
ketika beliau sudah berumah tangga, ketika beliau punya anak dan punya anak berikutnya, sampai beliau ada di usia-usia yang sudah lanjut usia. Nah Bapak Ibu, sebelum nanti kita kembangkan lebih jauh keteladanan apa agar spiritual kita bertambah, ada satu pengecualian ya. Ternyata sehebat-hebatnya Nabi Ibrahim yang dimaksud dalam ayat tersebut, semuanya mesti diampu, semuanya mesti ditoladani. Allah melanjutkan, illa qaula Ibrahim li abi la astaghfiranna lak. Kecuali satu yang tidak boleh kita adopsi ya, yang jangan kita ikuti. Kata Allah, bagaimana janji Nabi Ibrahim kepada bapaknya untuk senantiasa meminta ampun, beristighfar untuk bapaknya. Dan ternyata Bapak Ibu, ayat itu diperkuat dengan surat At-Taubah, bahwa tidak pantas wa makana lin nabi, tidak pantas bagi orang-orang, bagi para nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang sudah mati, walaupun mereka itu kerabat kita ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini Pak, walaupun satu, itu maknanya banyak ya. Saya ingin mengawali dari catatan-catatan yang saya temukan. Ternyata para ibu, para bapak, seideal-idealnya Nabi Ibrahim itu ternyata tidak luput dari ujian ya. Jadi kalau kita komparasi Bapak Ibu, kita bandingkan, ada nabi yang diuji oleh istrinya yang kurang asem ada Nabi Nuh, ada Nabi Lut, mohon maaf para ibu, itu ternyata ya berbeda kasusnya dengan Nabi Ibrahim yang diuji oleh bapaknya. Ada nabi yang diuji oleh anaknya, Nabi Nuh. Ada nabi yang diuji oleh government, oleh pemerintahannya, Nabi Musa yang dianggap sebagai teroris. Ada nabi yang kelihatannya paripurna banget, kekayaannya, kekuasaannya, seperti Nabi Daud alaihissalam, ternyata diuji Bapak Ibu dengan nafsunya ya. Bayangkan, Al-Quran menginformasikan Nabi Daud istrinya sudah 99, masih kepengen nambah satu lagi Pak. Cuman masalahnya yang satu ini bukan gadis, istrinya salah satu panglima perang. Nah, jadi kemudian dibuat semacam politik, bagaimana suaminya yang sah ini disuruh perang, kemudian meninggal dunia jadi janda, dinikahi oleh Nabi Daud. Tapi sebelum rencana itu berlaku, Allah mengedukasi melalui malaikatnya agar rencana itu tidak terjadi. Informasi itu Bapak Ibu, ternyata semua nabi, siapapun diuji ya. Maka dari situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nabi-nabi saja diuji, maka saya sangat yakin kita yang bukan nabi, kita yang sebagai umatnya nabi, pasti hidup kita tidak pernah lepas dari ujian. Cuman memang kadang-kadang doifnya kita itu kadang-kadang tidak terima dengan ujian yang menimpa kita, pengennya ujian yang menimpa orang lain. Enaknya unggal tahun ke Mekah terus. Kita ngelihatnya enaknya unggal tahun ke Mekah terus. Dia tidak paham. Ini bagaimana ketika nyampe di Mekah ada jamaah yang hilang, stresnya minta ampun Bapak Ibu. Ya, saya punya teman mutawif, pusingnya minta ampun. Ya, enaknya kalau sudah jadi kepala sekolah. Kata siapa jadi kepala sekolah enak? Semakin tinggi, semakin besar anginnya, semakin besar tekanannya Bapak Ibu. Ya, jadi kita saja yang melihatnya orang lain itu enak. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayat itu ingin menegaskan kepada kita semua bahwa ternyata
hidup kita mesti dihadapkan dengan masalah. Dan saya sangat yakin kita yang sholat di atas marmer yang sama, di bawah plafon yang sama, masalahnya beda-beda. Ya, kelihatan ada yang senyum, ada yang begini. Itu tentu Pak, Bu, masalahnya beda-beda. Ya, dan Bapak Ibu yakinkan kepada diri kita bahwa masalah-masalah itu Allah berikan karena ilmunya Allah, pasti Allah berikan kita mampu melewatinya. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu taklif, satu masalah yang diberikan kepada hambanya kecuali menurut ilmunya Allah dia mampu melewatinya, mampu mengatasinya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita kembali kepada ayat yang tadi. Pertanyaannya adalah uswah apa saja? Teladan apa saja yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran? Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka surat Al-An'am ayat ke-90-an kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim yang berada di masyarakat musyrik, termasuk, mohon maaf saya mengambil salah satu pendapat bapaknya, ya, salah satu orang yang bermasalah. Ayat itu berbunyi kurang lebih begini Bapak Ibu. Wa iz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ini otokritik seorang anak kepada bapaknya, termasuk kepada masyarakatnya. Abi, kenapa menjadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai sesembahan? Atattakhidhu asnaman aliha inni araka, sesungguhnya aku melihat engkau termasuk orang-orang yang tidak benar, dolal, sesat. Nah Bapak Ibu, ini salah satu refleksi yang harus membuat kita kemudian mengambil pelajaran bagaimana cerita ini membuat kita menjadi seorang muslim yang menjunjung tinggi tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Begitu kurang lebih. Kalau menggunakan bahasa kritik kayaknya agak-agak radikal. Tapi kalau berani untuk menyampaikan satu nasihat agar berada dalam kebenaran, agar senantiasa istiqomah dengan kesabaran, maka ibu bapak itu sudah dicontohkan oleh pemuda yang soleh bernama Nabi Ibrahim. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah saat itu Nabi Ibrahim sudah mendapatkan Tuhan? Ternyata ayat berikutnya Bapak Ibu, belum. Cuman ini nggak masuk akal. Tuhan dibuat oleh tangan manusia, dipajang oleh manusia, disembah oleh manusia. Begitu sudah tidak lagi relevan, direnov oleh manusia, kemudian diperbaharui lagi oleh manusia, dijadikan Tuhan kembali. Kata Nabi Ibrahim, ini nggak masuk akal. Lantas seperti apa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala membimbing, diperlihatkan ayat-ayatnya. Maka ayat itu berurutan. Nabi Ibrahim memperhatikan alam-alam yang Allah ciptakan, mengidentifikasi bintang, ini bukan, lanjut ke bulan juga bukan, lanjut ke matahari juga bukan. Maka siapa Tuhan yang sebenarnya? Inni wajjahtu wajhiya lillazi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu adalah yang telah menciptakan langit, bumi, bintang, bulan dan matahari. Subhanallah, ya. Ini baru Bapak Ibu satu sejarah. Ternyata kita yang hari ini, mohon maaf, terlahirnya sebagai seorang muslim, kadang-kadang sudah puas banget, enggak lagi mau belajar.
Kenapa Pak anaknya nggak belajar usia itu sudah turunannya Islam, bapaknya kiai, otomatis nggak bisa Bapak Ibu. Cerita itu harus kita lihat. Oh ternyata yang namanya kebenaran mesti aktif dicari, mesti aktif dieksplorasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang kita ini yang rata-rata bukan mu'alaf, banyak yang dari lahir sudah menjadi muslim, dapat satu kebenaran, kita bingung mana yang benar, maka perdalam. Ada yang baca dalam sholat Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro, kok ini ada lagi versi Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya. Nah Bapak Ibu, tugas kita mencari itu, mana nanti mengambil ilmu mana yang lebih yakin dengan diri kita, ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sekedar contoh bahwa ternyata belajar dari sejarah Nabi Ibrahim, pertama kita harus menjadi orang-orang yang aktif menyampaikan kebenaran, walaupun itu ditujukan kepada orang-orang yang kita anggap sebagai kerabat. Kalau ini salah, mesti disampaikan, ya. Jadi ini yang disebut dengan anti mainstream, ya. Jadi kalau ini keliru, kita benarkan. Tentunya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim menjaga etika. Bapaknya begitu. Bahkan dalam kasus pembakaran Nabi Ibrahim, bapaknya salah satu pendukung hukuman bakar hidup-hidup dijatuhkan kepada diri Nabi Ibrahim. Nah, hadirin Bapak Ibu, ternyata bagaimana respon balik seorang anak solih bernama Baginda Ibrahim alaihissalam, dipanggil ayahnya, ya abati, ya abati, ya abati. Artinya apa? Bapak Ibu, panggilan seorang anak kepada bapaknya yang dilukis dalam sejarah sebagai orang yang sangat bermasalah, sangat jahat, tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kesopanan, ya. Nah ini kadang-kadang ini dalam masalah tauhid Pak, mengkritik tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kesopanan, apalagi dalam masalah politik. Kita kayak nggak sopan banget begitu, ya. Nah jadi subhanallah, ini Bapak Ibu yang mesti kita teladani. Tetap mengkritik, tapi kita menjaga kesantunan, menjaga kesopanan. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar kuat nilai ketauhidannya. Dan itu bisa kita dapatkan Bapak Ibu karena cerita itu berlanjut. Disampaikan kritik, belum ada perubahan. Waktu itu Bapak Ibu belum muncul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hanya bermodalkan saya berani karena ini perintah Allah, ini tidak sesuai dengan ajaran Allah. Tuhan tersebut ini bukan syariat Nabi Muhammad sekarang, ya. Syariat saat itu dihancurkan semua patung-patung kecil, disisakan beberapa patung besar. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim tahu ancamannya apa, ya, tahu resikonya apa. Tapi subhanallah, resiko yang teramat besar itu Nabi Ibrahim hadapi, ya. Walaupun nanti kita lihat bagaimana endingnya Bapak Ibu, api yang secara fisika membakar, panas, menghanguskan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat api itu bardan wasalaman ala Ibrahim. Dan ini Bapak Ibu bukan doa, karena ada beberapa orang-orang yang mohon maaf, bukan doa dijadikan sebagai doa wirid harian. Dia muasai, namanya muasa supaya apa? Punya ilmu sakti.
ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Diamalkan sekian puluh kali, sekian ratus kali. Kemudian dia coba-coba bermain dengan api sampai mendapatkan itu. Mohon maaf, ternyata bukan itu perintahnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang mengambil ayat tersebut, yang diambil doa itu bagaimana membuat kita bisa sesakti Nabi Ibrahim, itu mohon maaf salah besar. Karena ternyata selamatnya Nabi Ibrahim itu bagian daripada janji Allah. Ya. Ini agak mirip Bapak Ibu dengan kasus ketika Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya yang baru pertama lahir. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ini mungkin menurut Pak DKM jangan-jangan di sini nih tentang pengorbanan. Ayat-ayat pengorbanan. Ketika itu Bapak Ibu Nabi Ibrahim bermimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, saya bermimpi bahwa saya menyembelihmu. Dan ingat Bapak Ibu, dalam tinjauan undang-undang atau syariat itu disebutkan ternyata mimpi para nabi min babil wahyi. Jadi mimpi yang dialami oleh nabi itu adalah cara Allah mentransfer wahyu. Jadi kalau kita mimpi bukan nabi Pak, walaupun mimpinya kayak bagus banget, tolong jangan diterjemahkan itu wahyu. Ya. Apalagi kalau ngelihat orang kerasupan Pak, jangan-jangan kerasupan nih, ini rohnya masuk. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada roh yang gentayangan. Ini makanya harus kita berani mengatakan, wah ini keliru nih. Kalau orang sudah mati, roh itu tidak gentayangan. Ya, yang mungkin masuk korinnya atau mungkin dianya, ya, yang seperti orang di bawah sadar, kok kayak terdesak, kok kayak nggak terima begitu, meluap. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat tersebut ketika Nabi Ibrahim menawarkan, bagaimana pendapatku? Pendapatmu wahai anakku, aku menyembelihmu. Dijawab, direspon, ya abacif al-macu'mar, Bapak kerjakan mimpi itu. Itu perintah Allah dan engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Hadirin Bapak Ibu, ternyata itu juga cuman ujian. Apa ujungnya? Bagaimana endingnya? Allah menggantikan jasad Nabi Ismail menjadi bizibhin azim dengan sesembelihan yang sangat bagus. Ya, dalam satu riwayat menjadi satu syah, menjadi seekor domba yang sangat gemuk. Nah, Bapak Ibu, dua kasus ini, dibakarnya Nabi Ibrahim dan diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ini lagi-lagi ujian. Pelajarannya apa untuk kita Bapak Ibu? Apakah kemudian kita memberanikan diri untuk menyembelih anak kita? Tidak. Pelajarannya adalah, tolong Bapak Ibu, semua perintah Allah jangan pakai difikirkan. Semua perintah Allah, jika itu mampu kita lakukan, kerjakan. Jangan banyak mikir ini hikmahnya apa, apa visi misinya. Enggak. Nanti yang model begituan Allah akan menjelaskan hikmahnya di kemudian hari. Dan bukan hanya Nabi Ibrahim Bapak Ibu, kayak percis dengan Nabi Musa ketika terdesak di lautan, di belakang Fir'aun, tapi atas bimbingan Allah ke situ. Cuman diperintahkan mukul laut, enggak. Boro-boro kepikiran Bapak Ibu, laut yang dipukul dengan tongkat seadanya itu bisa berubah menjadi jalan. Itu semuanya adalah surprise dari Allah.
agak mirip dengan kasusnya Nabi Nuh alaihi salam ketika diperintahkan buat kapalnya proyek pembuatan kapal di laut. Mohon maaf, normalnya orang buat kapal di laut. Nabi Nuh, Bapak Ibu, buat kapalnya itu di bukit. Bagaimana orang nggak nuduh Nabi Nuh orang gila coba? Ya. Saya sampai sekarang tertinggi di Kuningan katakanlah Arunika, Cigugur. Sampai sekarang belum ada yang buat kapal, yang ada rumah Jepang. Cocok tempat wisata. Bapak Ibu, subhanallah. Tapi kalau kita masuk ke Bondet, Condong, kapal banyak, Pak. Nabi Nuh ketika ini perintah Allah, buat kapal walaupun di bukit, kerjakan. Ternyata Bapak Ibu, hikmahnya muncul belakangan. Oh, ternyata akan datang banjir yang begitu besar, dan itu sama sekali di luar daripada keilmuan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini ya harus membuat kita itu, saya dapat perintah dari Allah. Ibu-ibu diperintahkan pakai jilbab. Jangan mikir ini kata profesor doktor ini, jilbab itu adalah tradisi Arab. Dipikirkan dulu hikmahnya apa sampai jilbab yang ada nggak dipakai-pakai, ya. Nah, hadirin Bapak Ibu, yakinkan kalau ini perintah Allah, kerjakan. Jangan banyak pikir, jangan banyak mengeksplor apa maksudnya, apa hikmahnya. Insya Allah seperti yang dilakukan oleh baginda Ibrahim, oleh Nabiullah Ismail, tanpa diberikan bocoran jadinya bagaimana. Yang jelas ini perintah Allah, ternyata tidak ada satu perintah Allah pun untuk menjebak kita, untuk ngeprank kita, untuk mempermalukan kita, Bapak Ibu. Ya, ini yang mesti kita yakinkan. Kata Allah nggak boleh bohong. Udah Pak, jangan bohong. Mau dalam bisnis, mau dalam administrasi. Ya, cuma kadang-kadang setannya kuat. Lamun beli mengkonon beli oleh proyek. Lamun beli mengkonon ya beli bisa gitu. Lamun beli mengkonon orang kebagian. Enggak Bapak Ibu. Nah, di situ yakinkan kepada diri kita bahwa kalau kata Allah ini dikerjakan, kerjakan, dan kita mampu melakukannya. Kalau kata Allah jangan. Insya Allah Bapak Ibu, hikmahnya akan muncul belakangan insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu satu refleksi bahwa ternyata setiap kita mesti punya keimanan yang kuat. Iman itu Bapak Ibu tempatnya bukan di otak, ya. Iman itu tempatnya ada di hati. Yakinkan kepada kita, ya. Sekarang Bapak Ibu enak banget muncul ayat Fir'aun. Cari di Google, Fir'aun itu di mana? Ketemu situsnya. Dulu di zaman Nabi Muhammad muncul ayat Fir'aun. Fir'aunnya belum ketemu, Pak. Tapi sangat yakin sejarah Allah, semua ayat-ayat Allah itu benar, tidak ada yang salah. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekedar contoh saja, ya, bahwa keimanan yang dibangun oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat itu cukup dengan meyakini bahwa perintah Allah, informasi dari Allah, tidak ada yang meleset barang sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya mau nanya dulu Pak Wahyu. Tadi kan isaknya jam 7. Berarti kalau kita tadi start jam setengah 8, selesainya setengah 9, atau tetap jam 9? Jam 9 ya Pak? 9. Oh baik, nyampainya setengah 9, habis itu tanya jawab. Baik, hadirin Bapak Ibu, biar nanti tahu mana poin-poin yang perlu disampaikan. Hadirin Bapak Ibu, mari bersama-sama kita lihat yang berikutnya.
Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, itu nabi yang direkam di Quran doanya paling banyak. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu direkam di dalam Al-Quran, ternyata nabi yang doanya paling banyak. Dari mulai doa untuk dirinya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku, takdirkan aku sebagai hamba-Mu yang mendirikan sholat dan juga anak-anakku. Punya anak Nabi Ismail, Pak, diajak bangun Ka'bah, berdoa lagi, Rabbi ja'alna minal muslimaini lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan aku dan anakku, baru berdua ya, itu menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga keislamannya, termasuk dari anak-anak cucu kami. Subhanallah Bapak Ibu ya. Hadirin Bapak Ibu, sampai ke doa untuk negerinya Mekah yang belum ada orang, penghuninya baru istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, kemudian anaknya Nabiullah Ismail, termasuk Nabi Ibrahim yang nganter doa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati rizqan lakum. Ya Allah, jadikanlah negeri ini Bapak Ibu kalau ke Mekah ya, nanti bisa dicek, satu-satunya baliho yang dipanggang di pinggir jalan, Pak, Raja Salman, ya mungkin sekarang anaknya Muhammad bin Salman, dengan doa tadi, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat. Di kita, Masya Allah, masuk ke kabupaten ini bupati ini, masuk ke kota ini wali kota ini, wah semuanya macam-macam. Nah, hadirin Bapak Ibu, sekedar contoh saja, doa yang terpampang itu dulu dipanjatkannya pertama kali oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita simpulkan, Pak, Nabi Ibrahim berdoa untuk yang paling privasi, dirinya, ring berikutnya, anaknya, keluarganya, dan ternyata skop yang lebih besar untuk negerinya. Artinya apa Bapak Ibu? Belajar dari kasus tersebut, kita mesti menjadi orang-orang yang harus banyak berdoa kepada Allah. Serendah apapun titik kita, dalam kondisi terburuk apapun kita Bapak Ibu, doa tersebut harus kita panjatkan. Cuman memang Bapak Ibu, doa itu mintanya yang paling enak biar tidak kecewa, itu mintanya apa terbaik kata Allah. Karena ada doa, ya Allah minta dagangannya laris banget. Begitu dagangannya laris Pak, kalau udah laris nggak doa lagi. Itu kalau dagangannya tidak laris. Minta ya Allah dagangannya laris, ternyata nggak laris-laris, kesel dia. Aduh, pegel pisan, unggal bengi, tiap tahajud minta dagangan laris, nggak laris-laris, dia kolaps. Ya. Nah ini rugi. Tapi minta yang terbaik itu kita jadikan permintaan kita Bapak Ibu sebagai pintu ibadah. Jadi apapun permintaan kita kepada Allah, kita anggap yang terbaik adalah minta kita kepada Allah ini adalah investasi kita. Jika dijawab hari ini, alhamdulillah. Jika tidak dijawab hari ini, dalam hadis Nabi Muhammad, Allah limpahkan dengan selamatnya kita. Kan kata Nabi itu, la khoba wa khosar, kalau tidak salah, tidak ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah illa atahu iya, kecuali yang dia mintakan Allah berikan.
Bapak Ibu, ini hadis Abu Dawud. Kemudian dilanjutkan kembali, au sorifa anhu anisu wal bala, atau doa-doanya itu Allah jadikan sebagai cara lain untuk menyelamatkan dia dari keburukan. Kan banyak orang-orang yang minta rezekinya lancar, minta gajinya gede, gaji gede enggak, rezekinya tetap begitu, tapi naik motor selamat terus. Oh gue Pak Ustadz hampir nabrak. Terus gimana? Dia nggak nabrak. Mungkin karena doa-doanya itu. Mungkin aibnya masih ditutupi karena dia banyak doa. Atau yang terakhir, dalam hadis At-Tirmidzi dijelaskan doa-doanya itu nanti akan dibayarkan di akhirat sebagai deposito kebaikan. Oh ya Allah, ini doa saya yang dulu saya mintanya pengen jadi PNS, tapi ternyata jadi honorer terus. Mintanya pengen punya rumah ukuran 20 kali 20, ternyata dapatnya 5 kali 6 gitu. Alhamdulillah, ternyata doa-doa itu Bapak Ibu nggak hilang, jadi kebaikan di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pesan ini mari bersama-sama ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, termasuk juga umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan pernah Bapak Ibu melewatkan doa permintaan terbaik kita kepada Allah. Walaupun kita yakin Pak, duit ada di tangan, kebeli barang itu, tolong doa ini nomor 1. Seburuk apapun kita, anak sudah dimarahin, sudah diruqyah, sudah di ini, sudah di itu, angger baik, bandelnya beli hilang-hilang. Bapak Ibu, jangan pernah menyerah dengan doa. Ya. Bahkan mohon maaf kalau Bapak Ibu suka marah, tolong marahnya sekarang dikemas dengan doa. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu bagaimana kasus Syekh Sudais, karena beliau sendiri yang menceritakan itu bagaimana kecilnya, bagaimana bandelnya, tapi bagaimana doa ibunya sampai marah. Itu ternyata isinya doa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu melihat anak yang bandel, marah kita pakai melotot, penuh kebencian, dirubah dengan doa, tetap melotot karena susah Pak. Kalau nggak marah, nggak melotot susah, tapi diganti dengan doa, insya Allah akan ada kebaikan, insya Allah akan ada perubahan. Allah a'lam bishawab. Nah Bapak Ibu, sebelum ada tanya jawab, ada waktu 5 menit. Saya ingin menyimpulkan, maka kesimpulannya Bapak Ibu, belajar dari kasus Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabiullah Ismail, dari mulai 1 episode Nabi Ibrahim muda, kemudian masuk ke dewasa, kemudian sampai diuji di usia yang sudah sepuh. Ternyata Nabi Ibrahim dan keluarganya Bapak Ibu menunjukkan keistiqomahan, kepatuhan, ketaatan dalam setiap usia. Nah sekarang mari bersama-sama kita bandingkan Bapak Ibu. Saya melihat sekarang, mohon maaf, ini bagian daripada menyamakan saja antara Masjid Darul Muslimin dengan yang lainnya Pak. Kalau lagi kajian, ini kan rata-rata bapak-bapak yang udah sepuh nih. Kalaupun ada anak-anak Bapak Ibu, ini karena ibu bapaknya ada di sini, di rumah nggak berani, takut ada roh jahat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, ini sekedar intermezzo saja. Nah, mamanya anak di masjid, nggak lu ke masjid. Tapi ternyata Bapak Ibu, rata-rata siklus kita ini ada orang yang belajar agama, belajar taat di usia anak-anak model begini nih. Ayo ngaji, Iqra-nya, ngapalin juz amanya. Sampai kapan Pak? Sampai SD. Kalau SMP-nya Islam ada tahfidnya, kalau SMA Islam ada tahfidnya. Tapi mohon maaf, ternyata begitu dia di usia-usia remaja,
masuk ke dewasa, Bapak Ibu, itu ternyata kebaikan-kebaikannya itu sudah mulai luntur. Jarang saya temukan anak-anak kuliahan kalau ngaji itu ikut hadir, Pak. Di mana mereka tempatnya? Sekarang wallahu a'lam bishawab. Karena kalau saya masuk ke Gerage, ada yang pengen konsultasi di Gerage, Pak. Pak, jangan di masjid ya, soalnya nggak enak. Di mana? Kalau bisa ke Kopi Lain Hati. Wah, ternyata di mana? Di Gerage. Anak-anak, Pak. Anak-anak yang kuliah begitu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan mereka itu balik siklusnya itu? Nanti kalau sudah tua, mau masuk usia pensiun. Kalau ditanya kapan, cung balik maning nih masjidku. Yang bola lamun wis tua lah, sekian lagi mopo loro duit. Sekarang lagi sibuk-sibuknya nyari uang. Nanti kalau sudah, insya Allah kalau sudah sukses, sudah tua, saya balik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Ismail menunjukkan taat kepada Allah, dekat dengan Allah, itu tidak ada siklus naik turun, yang ada dia tetap istiqomah. Naik, semakin dewasa semakin naik, semakin tua semakin naik, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti berikutnya mudah-mudahan bisa diperdalam dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan penyampaian materinya tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Maka silakan, ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang banyak. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Yang bertanya saya doakan mudah-mudahan panjang rezeki, panjang ilmu, panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya tadi masalah cerita Nabi Ibrahim dan Ismail, kan itu kan dijadikan mimpi atau secara syariat Islam kan itu kurban. Nah, pas kebetulan ini sebentar lagi juga mau kurban. Yang saya tanyakan pertama, apa bedanya kurban sama akikah? Nah, misalkan kalau akikah misalkan ada batas waktunya nggak, umur yang akikah itu misalkan taruhlah dari lahir sampai usia balik. Nah, kalau masalah kurban mungkin tiap tahun juga nggak apa-apa. Cuma yang secara detil antara perbedaan kurban sama akikah, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Syukur langsung dijawab ini Pak Wahid. Langsung aja. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang ditanyakan al-farq bainal aqiqah wa tadhiyah awal udhiyah, perbedaan antara akikah dengan hewan kurban. Bapak Ibu, pertama dilihat dari jenisnya. Akikah dibatasi dengan kambing. Sebabnya lahirnya anak laki-laki syatan, 2 kambing, anak perempuan syatun, 1 kambing. Nah, ini kita ambil jumhur ulama fikih maksudnya, itu bagaimana kalau ada sultan atau juragan 99 kebeli 100 ekor sapi dijadikan sebagai pengganti akikah, maka mohon maaf Bapak Ibu, syariat yang tadi sesugih-sugihnya orang itu ternyata akikahnya diatur 1 laki-laki, anaknya 2 ekor kambing.
Dan kita ambil bahwa 2 ekor kambing itu dibayar cash. Jadi jangan dicicil Pak Syukur. Ada aja bocah lanang tahun kian siji kambing. Nanti kapan satu lagi? Nanti nyusul. Maka Bapak Ibu, sunnah ini dilakukan ketika kita mampu, ya. Boleh waktunya Bapak Ibu ada yang terbaik 7 hari. 7 hari dari kelahiran. Kalau tidak bisa, hari yang ke-7 berikutnya 14, 21 berikutnya. Nah, sampai toleransinya itu benar-benar uslah kapan mampunya baru kita akikah. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyampaikan, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang pasrah. Akikah satu sunnah hukumnya, kemudian yang akan menjadi wajib kalau kita nazar. Saya pokoknya kalau anak laki-laki, demi Allah akikahnya langsung 2 kambing. Itu dari sunnah menjadi wajib karena pakai nazar. Begitu lahir bocor laki-laki Pak, maka wajib dari sunnah menjadi wajib. Sama dengan kurban. Nah, Bapak Ibu, kita jelaskan berikutnya tentang fikih akikah. Kelonggarannya dipersilahkan sampai kapan si anak ini atau si orang tua ini, karena bebannya diberikan kepada orang tua, dia memiliki kemampuan. Cuman ini lagi-lagi saya wajib menyampaikan satu kritik Pak. Kadang-kadang kita itu sebagai ayah, kok kenapa nggak bisa akikah? Karena memang tidak jadi prioritas. Dia lebih sibuk kira-kira lanang apa wadon, nanti pakainya di BPJS mana, begitu Pak, sama dokter siapa, kemudian bajunya yang mana, udah nyari-nyari ini bajunya. Mestinya Bapak Ibu ketika sudah ada info, ada sebentar lagi waktu H nih, difikirkan nanti akikahnya, kambingnya di mana. Insya Allah sesuatu yang sudah diniatkan Bapak Ibu, Allah akan mudah mewujudkan, Allah akan mudah membantunya. Ini sekedar pengalaman saya Bapak Ibu, ketika istri saya hamil anak pertama. Ya Allah, ini kalau anak laki-laki kayaknya belum sanggup akikah deh. Ngelihat honor sekian, ada ngelihat ini sekian. Subhanallah Bapak Ibu, pengen USG aja itu nyari yang kira-kira di bawah 50.000. Tapi saya punya keyakinan anak mesti diakikahi. Saya bertanggung jawab sebagai seorang bapak. Allah mudahkan ketemu dengan kambing yang pas, lagi harganya murah, diolah sendiri, dimasak sendiri. Ini sekedar contoh aja, biar nanti kita memandang akikah itu dari satu disiplin ilmu, ya, menjadi satu praktek yang harus menjadi perhatian bagi bapak ibu yang punya rencana pengen punya anak lagi, atau mungkin yang mohon maaf belum punya anak tapi anaknya Pak belum diakikahi kabeh. Jadi ada doa, ya Allah saya pengen mengakikahkan anak saya, ya begitu. Jadi ini Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan ilmu akikah menjadi praktek akikah. Yang kedua, jadi jelas jenisnya, ya, kemudian sebabnya dan bagaimana kita menyajikannya. Sebaiknya sudah dimasak, didistribusikan dalam kondisi makanan yang siap dimakan. Itu akikah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana dengan perbedaannya dengan kurban? Kurban, ya, ini disyariatkan. Sebenarnya ayat kurban bukan tadi masalah mimpi Pak, ada di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad nikmat yang begitu banyak. Sebagian ulama menyatakan nikmat yang begitu banyak untuk Nabi itu surganya Allah. Jadi ayat ini Bapak Ibu
ayat pendek tapi ayat madaniyah. Jadi kalau ditanya, ada nggak juz 30 yang pendek-pendek tapi surat madaniyah? Ada. Apa itu? Inna a'toina kal kautsar. Dan ini ayat yang harus meyakinkan kita semua, dari 25 nabi dan rasul yang kita ketahui, satu-satunya nabi yang surganya sudah bocor ketika hidup baru Nabi Muhammad. Jadi kita kalau ragu, bener enggak ya Nabi Muhammad itu dijamin surganya? Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau kita nggak yakin bisa tereliminasi dari Islam, kafir, gitulah. Yang kedua, di mana letaknya itu? Fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini tak hanya ditujukan kepada Nabi, sholat menjadi sesuatu yang wajib, kita umatnya wajib sholat. Wanhar karena amrnya setelah maf'ul pertama, yang pertama sholat hukumnya wajib, wanhar berkurban hukumnya sunnah muakkad. Begitu yang disampaikan dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq, Bapak Ibu ya. Jadi akikah hukumnya sunnah seumur hidup sekali. Kalau bapak punya anaknya satu, Pak, sunnahnya mau sekali-kalinya itu. Anaknya dua, ya dua kali. Anaknya tiga, ya tiga kali. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Kenapa? Karena makin banyak akikah. Untuk wanhar, Bapak Ibu, sunnahnya bagi yang mampu setiap tahun. Bahkan Nabi sudah mencontohkan ya, ketika beliau masuk ke ke bulan Zulhijjah, beliau bersabda, "Idza arada ahadukum an yudhhiya," jika diawali dengan kalau datang 1 Zulhijjah dan kalian mau berkurban, falyumsik min zufrihi wa sya'rihi, jangan potong kuku, jangan cukur rambut. Nabi bersabda, Nabi mempraktekkan ya, bahkan hewannya sudah disiapkan, sudah ada dengan berupa bentuk 2 ekor kambing. Ketika ditanya, "Ya Rasul, 1 kambing ini apa?" "Ini dari keluargaku." Jadi Bapak Ibu, akikah 1 anak, kalau perempuan 1 kambing, 2 anak, kalau perempuan KB 2 kambing, 1 anak laki-laki 2 kambing, udah cukup sekali. Tapi kalau untuk kurban, setiap tahun 1 keluarga 1 kambing. Dan Bapak Ibu, bagaimana kalau nanti digilir, ayah bae bulit korbane kok, mamae dorong? Silakan Bapak Ibu, yang penting judulnya itu perwakilan dari keluarga. Bagaimana dengan kambing yang berikutnya? Ini adalah kurban untuk umatku yang belum sempat, belum mampu berkurban. Nah, hadis ini jangan ditanya, Ustaz, jadi kalau begitu bagusan mana? Kalau kurbannya patungan sapi atau kambing, 1 keluarga 1 kambing? Ini yang begitu-begituan saya pikir tidak usah ditanyakan, karena ada banyak jawaban dari para ulama. Maka Bapak Ibu, silahkan tunjukkan ketaatan kita kepada perintah Allah. Jadi cara ngujinya begini Bapak Ibu. Kalau ingin dimatchingkan dengan refleksi kita terhadap keluarga Nabi Ibrahim. Ya Allah, Nabi Ibrahim punya anak 1, dapat mimpinya wahyu. Isi wahyunya disuruh menyembelih anak. Kalau anaknya 5 dikorbankan 1 masih masuk akal. Ini anak mau satu-satunya, Pak. Tapi karena ini perintah Allah, lakukan. Ya, sami'na wa ata'na. Ya Allah, saya perlu bayar pajak mobil saya 4 juta. Masa begitu mau korban bilangin kok dingin lah, lewat dingin lah. Nah begitu Pak. Ya, jadi kita Bapak Ibu menjadikan ayat kurban itu ya, perbandingannya saya bayar pajak motor, pajak mobil,
kok bisa kebayar itu, tapi untuk kurban nggak bisa, ya. Nah ini agar kurban itu Bapak Ibu bisa menjadi ibadah yang bisa istiqomah tiap tahun. Karena ada orang, Haji korbannya apa? Wis lah lagi tahun wingi, sekian lagi aki kebutuhan nih, bocah manjing sekolah, sekian. Jadi gimana? Ya lewat dingin, begitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Itu untuk kurban disunnahkan kepada siapa saja umat Nabi Muhammad yang mampu. Standar minimalnya satu keluarga 1 ekor kambing. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ya sekian mata. Ya. Maaf. Ini dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah, doa adalah ucapan adalah doa, gitu maksudnya. Nah, ketika kadang-kadang kita sebagai orang tua ada ucapan atau bahasa yang kotor, baik ditujukan kepada anak kadang-kadang kalau pada suasana emosi, ataupun juga kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah berucap yang kotor, bagaimana cara menjernihkan bahwa yang kita ucapkan itu hanya sebatas bibir, tidak dalam hati itu ada penyesalan. Bagaimana menjernihkannya supaya ucapan kita itu tidak menjadikan doa kepada anak kita umpamanya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ada kesalahan ya wajar dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Kita karena judulnya Nabi Ibrahim, belajar bagaimana ketika Nabi Ibrahim juga ditegur dengan kesalahan, ya. Ini nanti Bapak Ibu ini berlaku apapun jenis salahnya. Tadi kita menganggap saya berkata yang tidak baik, kemudian saya menyesal. Bagaimana doanya Bapak Ibu di akhir tadi ketika Allah menegur perkataan itu, doa tadi, istighfar kepada bapaknya yang istiqomah dengan kekafirannya, itu tidak diizinkan sampai bapaknya meninggal dunia. Artinya kalau masih hidup silakan, kalau sudah meninggal dunia sudah tutup pintu doa untuk semua yang meninggal dunia. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ini doa Nabi Ibrahim. Berlanjut, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya, ini Bapak Ibu bagian daripada doa menyesal. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah, saya tuh udah nahan banget perkataan itu enggak boleh keluar, tapi masih saja latah. Ilaika anabna, saya taubat kepadamu. Anabna itu kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu aku akan kembali. Nah, Bapak Ibu, itu bentuk narasi doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika kita merasa salah, merasa ditegur ada salah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tentunya kita yang tidak ingat dengan doa tadi? Silakan Bapak Ibu yang sudah refleks, ya Allah, keluar kata-kata tadi, silakan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu cara Allah mendelet salah kita, ya. Atau mungkin ketika, ya ayah jangan begitu, langsung Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan membela diri. Ya, ayah tuh nggak boleh begitu. Coba sama anak ngomongnya kasar. Mama tuh tahu apa sih? Ini pendidikan, harus tegas. Sombong.
Nah begitu Pak Ibu. Ibu nanti mungkin karena keceplosan ngomong apa? Karena tahu bapaknya ngasih nasihat, mah tahan diri, tahan emosi. Ayo tahu apa sih? Ini untuk anak kita biar dia punya tata krama. Maka Bapak Ibu ketika muncul ada teguran dari sini dari sana, sinyal taubat kita muncul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, itu untuk merevisi kata-kata kasar kita agar tidak menimpa, tidak berwujud menjadi satu kenyataan yang tidak baik. Tapi kalau yang baik-baik lanjut. Ya, anak bandel, suka ngoprek, didoakan. Insinyur, buat mobil SMK. Ya, jangan jangan SMK, BMW. Ya, siapa tahu kan berwujud menjadi satu kenyataan insyaallah. Begitu wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar contoh saja Bapak Ibu, ya. Jangan diambil hati bahwa ternyata doa, perkataan kita adalah doa, dan doa yang tidak baik, perkataan yang tidak baik harus direvisi dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau kita dengan sesama kita keluar kata kasar, tak hanya berhenti pada istighfar, tapi minta maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan dipraktekkan. Kalau kita keceplosan ngomong apa ke anak, dipeluk anaknya, dicium sambil istighfar. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan ada dendam. Ya, yakinkan itu. Ya, kan ada anak yang kayak dendam banget sama orang tuanya. Oh bisa jadi waktu marah emosinya 90%. Jadi kalau ngelihat anak salah itu kayak ngelihat maling. Ya kitanya kayak brimob begitu. Pokoknya bagaimana anak itu harus benar-benar jerak. Enggak Bapak Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu ada? Baik, ibu-ibu ada Pak Haji, Pak Nur. Terakhir nih. Supaya dengaran. Gimana ini? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar bahwa lahirnya seorang anak tergadaikan dengan akekah. Akekah itu adalah kewajiban orang tua. Tapi maaf, orang tuanya itu dalam ekonomi rendah. Kemudian orang tua itu sudah meninggal semua. Tetapi alhamdulillah anaknya semakin dewasa itu sukses. Dan dia mau berniat untuk mengakekahkan dirinya. Apakah boleh dari hasil keringatnya sendiri? Baik. Kedua, apakah boleh sebelum akekah kita kurban? Ketiga, apakah akekah itu bisa bertepatan dilaksanakannya dengan pada hari kurban itu? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak maaf di acara Mama Dede. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah terima kasih. Ini satu pertanyaan anaknya banyak. Ini berlanjut dari Pak Syukur tadi. Hadirin Bapak Ibu, sengaja di awal saya tidak ngasih bocoran bagaimana kalau orang tuanya lemah. Saya tidak ingin melemahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini sebagai orang tua, tapi mungkin anak-anaknya banyak belum diakahi. Yakinkan kalau semua perintah Allah itu Bapak Ibu pasti bisa. Ya, saya kalau ngomong ke, mohon maaf bapak-bapak yang ngerokok, karena karyawan saya juga suka ngerokok. Saya bilang, Pak Bungkus, Pak Sarwa, masa ente nggak kebeli sarung kalau ngerokok kebeli? Malu lah. Saya bilang, minta sarung judulnya Pak. Masa nggak kebeli sarung, rokoknya jalan terus. Begitu kurang lebih. Ini sekedar contoh. Hadirin Bapak Ibu, yakinkan kepada diri kita.
ketika Allah memerintahkan sesuatu, akikah ini perintah Allah, hukumnya sunnah. Tadi jelas tergadai. Ketika ini perintah Allah, serendah apapun ekonomi kita, ya Allah saya pengen akikah, saya ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu, ya, pasti Allah mudahkan. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya belum berpengalaman ekonomi rendah kemudian ngutang pengen akikah, enggak. Jadi saya harus keluar dari keringat. Pokoknya saya kepikiran, saya seneng banget dengan kuota, dulu belum ada wifi gratis, belum, saya korbankan handphone saya, enggak saya upgrade, saya korbankan baju saya, enggak saya tambah, termasuk istri saya, neng, make upnya jangan mahal-mahal dulu, anak harus akikah. Insya Allah kerjasama yang baik bisa. Ya, ini sekedar contoh bahwa ternyata Bapak Ibu, serendah-rendahnya ekonomi kita, kalau kita dihadapkan dengan perintah Allah, kita minta itu dibantu, pasti terwujud. Itu ya pengalaman saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, kalau memang itu nggak bisa diyakinkan, tetap anak ini belum diakikahkan sampai anak besar, orang tuanya meninggal dunia. Kasus lain, ibu bapaknya meninggal dunia duluan, anak belum diakikahin, bolehkah anak mengakikahkan diri sendiri? Para ulama berbeda pendapat. Ini walaupun sunnah. Yang pertama, jika orang tuanya sudah meninggal dunia duluan, sudah gugur sunnahnya, karena tadi zahir ekonominya anak tidak bisa dikerjakan. Nah, kalau kemudian kita ingin mengakikahkan, ingin membadalkan akikah yang mesti taklif beban orang tua, boleh itu dilakukan. Ya, boleh itu dilakukan Bapak Ibu. Nah, tadi masuk ke pertanyaan yang ketiga, menarik banget. Dalam fiqhus sunnah, Sayyid Sabiq menyampaikan jumhur ulama, akikah sunnah, kurban sunnah, sunnah dengan sunnah, jika waktunya berbarengan, boleh untuk disatukan amalnya dengan double niat. Ini berkembang Bapak Ibu sampai dalam urusan sholat. Kita nggak apa-apa, saya mohon izin, Bapak Ibu masuk, ternyata waktu qomat tinggal 2 menit lagi, tinggal 3 menit lagi, tahiyatul masjid belum, qobliyah belum, kita sholat sunnah 2 rakaat, ngelihat 3 menit lagi, nggak bisa nih diuber, usolli sunnat tahiyat. Yang bagi yang suka usolli, mohon maaf, khawatir nanti Pak Ustadz hukumnya usolli bagaimana. Bagi yang senang usolli, pancing hati kita, usolli sunnat tahiyat al masjidi wa qobliyat al subhi atau wa sunnat al fajr rakaatain Allahu akbar. 2 rakaat Bapak Ibu. Sunnah pertama tahiyatul masjid dia dapat. Sunnah yang kedua, sholat sunnah fajarnya, qobliyah subuhnya dia juga dapat. Itu jika waktunya berbarengan. Tapi tolong jangan dipolitisir. Kajare Pak Ustadz, oli mengkenen, nyantai dulu. Nah, nunggu belum meneh manjing, just. Ini yang disebut dengan sholat ekonomis. Ya, 2 rakaat tetap dapat 2 pahala. Oh, jangan dipolitisir Pak Bu, itu kasusnya berbarengan. Nah, kalau akikah, Bapak Ibu yakinkan, ini anak waktunya 7 hari, uang ada, emas ada, ya udah akikah segera, jangan dinanti-nanti. Ya, di kitab fikih Sayyid Sabiq, fikih sunnah, bahwa sunnah dengan sunnah boleh digabung. Ini kan biar ada penghematan. Nanti aja. Ini anak lahirnya bulan Ramadan atau bulan Syawal, nanti. Sabar ya, sabar. Sebentar lagi melada. Tolong Bapak Ibu jangan. Kalau sudah bisa diakikahkan, jika muncul rezeki berikutnya,
itu silakan untuk masuk ke ibadah berikutnya, yaitu berkurban. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu diperbolehkan sunnah dengan sunnah digabungkan jika memang al-waqt muwafaqah, waktunya bersamaan. Tapi nanti ada konsekuensinya Bapak Ibu, ya. Kalau ternyata akikah tidak ada nazar, kurban tidak ada nazar, boleh. Tapi kalau sudah ada nazar, ada yang menjadi wajib, tidak bisa digabung. Percis seperti salat, Pak. Bapak dari rumah belum kedengar qomat, nyampe di depan sudah qomat, nyesel. Belum tahiyatul masjid, belum sholat sunnah fajar, pas sudah subuh. Tidak ada sholat sunnah kalau sudah qomat. La sholata illal idza uqimatis sholat. Jika qomat sudah ditegakkan, la sholata illal maktubah, tidak ada sholat sunnah, yang ada sholat wajib. Tolong jangan didramatisasi. Karena mengkau terlambat sunnah usolli sunnat tahiyatul masjid wa sunnatul fajr wa fardhu subhi ma'muman. Allah, nggak bisa Pak. Sunnah dengan wajib tidak bisa digabung. Nah itu ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu barangkali yang bisa disampaikan. Jadi boleh ibu mengakikahkan dirinya, ya, sebagai badal akikah dari orang tua yang belum terlaksana. Kemudian yang berikutnya, ibu boleh untuk menggabungkan akikah dengan kurban. Ambil patungan sapinya menjadi 1 ekor kambing kalau anak laki perempuan, 2 ekor kambing kalau anak laki-laki, ya. Jadi jangan sampai dikonversi ke sapi, tapi dengan aturan tadi, kambing 2 untuk anak laki-laki digabungkan dengan kurban, ya. Nanti nggak usah masalah itu niat kita dengan Allah, jangan buat keder panitia. Pak, ini punten nanti pas diumumkan ini akikah dan kurban, keder Pak nanti panitianya. Udah niat itu biar kita langsung dengan Allah. Masalah catatan itu sifatnya administratif, ya, mempermudah laporan saja. Wallahu a'lam bishawab. Cuma memang nanti lebih baik untuk akikah ibu ambil dagingnya sebisa mungkin untuk dimasak, diolah, di-share, didistribusikan, sudah siap makan. Wallahu a'lam bishawab. Itu sunnahnya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita beristighfar kepada Allah. Ada banyak salah kita di bulan-bulan haram ini, dan kita sadar satu salah catatannya bukan 1 tapi berlipat-lipat. Maka Bapak Ibu, kita beristighfar dengan penuh penyesalan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dengan kesalahan tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha melihat, yang maha menatap dengan apa yang kami perbuat, ampuni salah dan khilaf kami ya Allah. Ya Allah, Engkau maha menyaksikan dengan semua yang kami lakukan.
Ampuni ya Allah segala bentuk kemaksiatan, dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan ya Allah. Ampuni ya Allah, dan tutup aib-aib kami ya Allah. Sembunyikan aib-aib kami ya Allah. Putihkan ya Allah seluruh aib-aib kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Dan ya Allah, ampuni juga dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Kasihani mereka ya Allah, sebagaimana mereka dulu menyayangi kami, mendidik kami, membimbing kami saat kami kecil dahulu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Dan ya Allah, bantu kami di bulan haram ini agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa disiplin dalam mengingat-Mu ya Allah. Saat makan ingat kepadamu ya Allah. Saat berbaring ingat kepadamu ya Allah. Saat kami sedih ingat denganmu ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang ahli zikir. Bantu kami ya Allah agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Bantu kami ya Allah agar nikmat-nikmat yang Kau berikan membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Handphone kami membuat handphone yang mendekatkan kami kepadamu. Rumah yang kami miliki ya Allah, jadikan menjadi rumah yang dekat kepadamu ya Allah. Mobil, motor, kendaraan dan seluruh fasilitas-fasilitas yang Kau berikan ya Allah, buat semuanya agar kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Dan ya Allah, tolong kami agar kami bisa memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Perbaiki kurban kami ya Allah. Perbaiki sunnah-sunnah kami ya Allah yang belum maksimal kami lakukan ya Allah. Jadikan perhatian hidup kami untuk akhirat kami jauh lebih besar ya Allah daripada perhatian kami untuk dunia kami ya Allah. Jadikan perhatian kami untuk syariat-Mu, untuk kurban kepadamu, untuk bisa menegakkan syariat-Mu lebih besar ya Allah daripada perhatian kami untuk kesenangan dunia kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga dalam berbicara Ustaz tadi semakin menambah ilmu kita, semakin bertambah manfaat dan akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bersama pembicara kami mohon maaf kekurangannya. Kita tutup ngajiruddin malam ini dengan sama membaca alhamdulillah dan doa alhamdulillah. Alhamdulillah subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.